Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Puja dan puji serta syukur kita kehadiran Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin di atas semua nikmat dan karunia yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita hingga sampai saat ini, sehingga kita dapat menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita di bulan suci, di bulan yang mulia ini. Itu semua tidak terlepas dari uluran kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Salawat beserta salam mari sama kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kerabat muallimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atidun. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut manusia melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatatnya. Saudaraku kerabat muallimin yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kita semua bahwasanya apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita keluarkan dari mulut kita, apakah itu merupakan perkataan-perkataan yang mubah ataupun perkataan-perkataan yang menyimpang dari apa yang sudah dibenarkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu tidak akan hilang begitu saja. Semuanya ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatatnya. Oleh sebab itu, di dalam berbicara kita harus berhati-hati untuk mengeluarkan ucapan yang keluar dari mulut kita, sebab setiap ucapan yang keluar dari mulut kita tentu kita pun akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan ibadah puasa yang saat ini sedang kita lakukan adalah, kalau di luar bulan Ramadan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu bisa berakibat menimbulkan dosa bagi kita yang mengucapkannya. Tetapi di dalam bulan Ramadan, di mana kita sedang melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka kata-kata buruk yang keluar dari mulut kita itu bukan saja menimbulkan dosa bagi kita yang mengucapkannya, tapi juga akan berimbas kepada ibadah puasa yang sedang kita jalankan, bahwa ibadah puasa yang kita jalankan itu akan berkurang nilai pahala yang akan kita terima, bahkan bisa saja nilai puasa yang sedang kita lakukan kita tidak akan mendapatkan imbalan apapun dari ibadah puasa yang kita jalankan, disebabkan karena ucapan-ucapan kita yang tidak bisa dikendalikan. Salah satu hal yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dihindari selama berpuasa Ramadan adalah tidak mengeluarkan kata-kata buruk, menghindari kata-kata buruk. Setiap kita mengeluarkan ucapan, bahkan menjaga lidah dan disiplin untuk tidak mengeluarkan kata-kata buruk,
itu merupakan jaminan diterimanya ibadah puasa seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam salah satu hadisnya, "Man lam yada qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang menimbulkan dosa, kata-kata bohong, dan malah dia mengamalkan atau melakukan kata-kata yang menimbulkan dosa atau kata-kata bohong, maka sesungguhnya tidak ada gunanya dia berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. Saudaraku, kerabat muallimin yang dirahmati Allah, hadis ini juga mengingatkan kepada kita bersama bahwa puasa akan menjadi sia-sia karena lidah yang tidak terkontrol. Puasa menjadi tidak berguna tanpa mempuasakan lidah. Oleh karena itu, Anda dan kita semua harus mampu untuk menaklukkan syahwat lidah ini agar tidak berbicara apa saja ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan diharapkan ketika keluar nanti dari bulan Ramadan ini itu akan menjadi karakter di dalam kehidupan kita untuk selalu berhati-hati di dalam membicarakan sesuatu, di dalam mengucapkan sesuatu agar tidak sampai menimbulkan dosa. Kerabat muallimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa lidah begitu penting untuk dijaga dan dikendalikan agar tidak jatuh pada dosa? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa lidah mempunyai penyakit yang sangat sensitif dan rentan untuk menimpa siapa saja. Tidak pandang bulu apakah dia orang awam, para ulama, para dai, para mubaligh, penguasa, pejabat, rakyat biasa, rakyat jelata, semua bisa terdampak dari penyakit lidah yang sangat sensitif dan rentan ini. Oleh karena itulah, apalagi ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, maka kita harus berhati-hati untuk bertutur, untuk berucap, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Apabila kita tidak bisa berbicara yang baik-baik, maka tentu diam adalah solusi yang terbaik bagi kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tentu diam bukan satu-satunya yang paling efektif untuk menjaga dan mengarahkan lidah kita kepada sesuatu yang baik. Ada hal yang lain yang bisa kita lakukan seperti selalu berzikir kepada Allah, selalu membaca Al-Quran di dalam kehidupan kita. Ini juga adalah merupakan obat yang paling mujarab untuk dapat mengendalikan pembicaraan kita, mengendalikan lidah di dalam kehidupan kita, daripada membicarakan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, malah bisa menimbulkan dosa. Saudaraku, kerabat muallimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa lidah bukanlah satu-satunya hal yang bisa membatalkan pahala puasa yang sedang kita laksanakan. Tetapi yang paling rentan yang dapat membatalkan pahala puasa yang sedang kita kerjakan itu memang lidah. Karena lidah ini bisa mengeluarkan apa saja dari mulut kita. Mulai daripada berbohong, mengumpat, mencaci maki orang lain, bahkan ketika kita emosional pun
bisa keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata buruk yang tidak pantas untuk kita lakukan. Oleh karena itu, maka menjaga lidah ini memang merupakan hal yang paling penting bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tentu hal lain yang juga dapat berimbas membatalkan pahala ibadah puasa yang sedang kita lakukan adalah pandangan mata kita, pendengaran kita, itu semuanya harus kita jaga. Karena apabila pandangan mata kita dan pendengaran telinga kita tidak kita jaga ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, itu juga bisa berakibat membatalkan pahala ibadah puasa yang sedang kita kerjakan. Saudaraku, kerabat muallimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai untuk menjaga dan mengendalikan ucapan kita, terutama apabila kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apabila kita sudah terbiasa mengendalikan ucapan kita, lidah kita di saat berpuasa, maka diharapkan ketika kita keluar dari bulan Ramadan nanti, itu akan menjadi karakter diri kita masing-masing di dalam kehidupan, sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang yang mampu untuk menjaga lidah dan mengendalikannya dalam kehidupan kita, agar kita tidak terimbas mendapatkan dosa akibat dari ucapan kita yang tidak terkontrol itu sendiri. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini tentu akan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama kerabat muallimin di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan yang memang diperintahkan Allah kepada kita untuk senantiasa mengendalikan diri kita. Termasuk dalam pengertian mengendalikan diri kita ini, segala sesuatu anggota tubuh kita, anggota badan kita, itu memang juga ikut berpuasa. Mulai daripada mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya diharapkan bisa kita kendalikan selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, agar ibadah puasa Ramadan yang sedang kita kerjakan ini akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan kesungguhan kita di dalam menjaga dan memelihara setiap apa saja yang bisa berakibat membatalkan pahala ibadah puasa yang kita kerjakan. Demikian pertemuan kita yang singkat ini. Wabillahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifah Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga besar PT Dua Cahaya Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.